Film ini menceritakan tentang pasukan elit kekaisaran yang ditugaskan untuk membunuh siapapun yang memusuhi kaisar. Tapi setelah kekaisarannya diganti, pasukan ini akan diganti dengan teknologi senjata yang lebih canggih. Lalu akankah mereka akan memberontak daripada penasaran? Mari kita simak alur ceritanya, bapak-bapak. Film dibuka pada perabatan dinasti Qing yang diperintahkan oleh Kaisar Yongzheng, di mana kaisar ini membentuk sebuah pasukan pembunuh rahasia yang dikenal sebagai guillotines, biasanya para goyalotenis. Ini ditugaskan untuk membunuh siapapun yang membenci dan mengancam bagi sang kaisar. Namun pemerintahan dinasti Qing bertindak keras dengan menindas bangsa Han. Karena hal inilah banyak warga yang memberontak untuk mencari keadilan. Aksinya itu juga dibantu oleh pemimpin pemberontak yang sering disebut sebagai Wolf atau Tian Lang. Pengikut Wolf yang dikenal sebagai herders pun cukup banyak, karena ia berjanji akan membebaskan para warga dari penindasan yang dilakukan pemerintahan Qing. Di satu malam, saat Wolf sedang berkumpul dengan pengikutnya, ia mendapati salah satu dari mereka adalah mata-mata pemerintahan. Jadi tak basa-basi, Wolf pun langsung menikam orang tersebut. Di saat itulah, guillotines muncul untuk menyerang Buff dan yang lainnya, menggunakan senjata epiknya yang berbentuk bulat dan tajam. Saking tajamnya, senjata itu juga bisa memenggal kelapa manusia. Anggota guillotines itu terdiri dari pemimpinnya yaitu Leng, lalu ada Musen Hojia, si San Chentai. Mereka akhirnya berhasil menangkap Buff. Di sini saya jelaskan sedikit tentang guillotines, yang merupakan sekelompok pembunuh bayaran yang diciptakan oleh dinasti Qing. Semua anggota guillotines ini berasal dari Manchuria dan di bawah perintah kaisar. Dan untuk mempertahankan kesetiaan mereka, para anggota guillotines dilarang belajar membaca dan menulis. Keesokan harinya, Wolf dimasukkan ke penjara kastil. Di situ Leng lalu menemui Wolf untuk menanyakan rencana apa yang sudah ia susun bersama pengikutnya. Namun Wolf tidak memperdulikan pembahasan itu, dan malah mengatakan kalau ia tahu tentang takdirnya yang akan dibunuh oleh Leng. Dan karena kesalahannya sebagai pemimpin pemberontak, Wolf pun akan dieksekusi di hari berikutnya. Kita diperlihatkan orang-orang yang memberontak dieksekusi dengan dipenggal kelapanya. Lalu tak lama kemudian, rombongan prajurit membawa Buff yang juga akan dieksekusi. Tapi di waktu yang sama, seorang pria tiba-tiba muncul dari atas dan membebaskan Wolf. Ternyata pria itu tak sendirian, karena ia bersama para pemberontak lain datang untuk melawan para prajurit dan membantu Wolf dalam keributan itu. Para pemberontak pun lebih unggul dan mampu melawan beberapa prajurit lain. Sampai akhirnya pasukan guillotines muncul, lalu mengepung mereka. Pertarungan antar mereka pun berlanjut, di mana Musen melemparkan senjata andalannya ke arah Wolf. Untungnya Wolf berhasil menangkisnya menggunakan pedangnya dan balik menangkap Musen untuk disandera. Musen pun menyuruh yang lain agar menyerang Wolf, apapun konsekuensi kus-kusunya. Sedangkan para pemberontak sudah menyiapkan bom untuk serangan selanjutnya. Dan hanya selang beberapa detik saja, bom itu meledak sampai meruntuhkan seluruh desa. Di saat itulah, anggota guillotines lain sadar kalau Musen hilang bersama dengan Wolf. Lalu saat para guillotines kembali ke kuil, kepala guillotines yaitu Ergi Gong-i membuat upacara kematian Musen karena menganggap kalau Musen ini sudah mati tanpa melakukan pencarian terlebih dahulu. Tak hanya itu saja, ia juga menyeru yang lain agar tetap melakukan tugasnya untuk memburu Wolf. Mereka juga memancing supaya Wolf tertarik dengan mereka dengan menyandera salah satu pemberontak bernama Bailan. Selain itu, anak dari Kaisar Yongzheng yaitu Kaisar Qianlong akan mengirim agen terpercayanya bernama Haidu untuk misi yang sama. Sini lalu menunjukkan saat para guillotines masih kecil, di mana Kaisar memilih Haidu dan Leng untuk menemani putranya bermain. Setelah cukup lama mereka melakukan pelatihan, Kaisar lebih memilih Leng untuk memimpin guillotines, sedang Haidu tetap tinggal bersama putra Kaisar. Hal inilah memicu Haidu dewasa merasa tak adil, karena ia menganggap Leng kurang sangar. Di sisi lain, Minsu diikat di sebuah gubuk, kemudian dilepaskan, dan diikat lagi sebelum akhirnya ia dipukuli oleh sekelompok orang tak dikenal. Sementara itu, para guillotines lalu memasukkan Bailang ke dalam sumur, dan jika mereka tak berhasil menemukan Musen, maka mereka akan kembali lagi untuk membunuhnya. Melihat hal ini, Haidu pun kurang setuju dengan mereka, karena itu bukan bagian dari tugas mereka. Namun Leng tak peduli dan pergi begitu saja bersama guillotines lain, sedang Haidu tetap tinggal untuk menemani Bailan. Leng dan yang lainnya kemudian pergi ke daerah Wuguan di sana. Ia melihat Waf sedang memberi pajangan ke para warga. Awalnya guelo lain sudah siap untuk menyerang, namun mereka langsung berhenti setelah melihat beberapa warga yang juga menyiapkan senjata.
Namun padaan mereka teralihkan setelah para penjaga datang, sehingga memberi kesempatan Bof untuk kabur. Leng kemudian menanyakan pedagang sekitar yang memberitahu kalau ada seorang pengembara yang rela membeli sapi, dan banyak pupuk museum Leng pun yakin kalau pengembara itu adalah Wolf. Di tempat lain Wolf membebaskan ikatan Musen. Tetapi Musen langsung menyerang Wolf sehingga memaksa Wolf untuk menyerang balik dan menjatuhkannya. Sementara itu, Su yang berjalan di sekitar desa. Tiba-tiba ia dijamret oleh seorang pria. Su pun mengejar pria itu sampai ke rumahnya dan memukulinya. Namun aksinya langsung berhenti ketika melihat pria itu memiliki banyak anak. Jadi Su pun membiarkan mereka memiliki uang dan juga medalinya kembali lagi ke Leng dan golotinis lain yang pergi menonton wayang. Di situ diperlihatkan kalau dua orang sedang bertarung dan salah satunya memotong kaki si lawan. Setelah itu, Leng serta yang lainnya menemukan selebaran tulisan dan juga kertas merah yang sudah dipotong-potong. Bila mereka pun mencoba untuk menggabungkannya, tapi karena para kulitones ini tak bisa membaca, jadi Haidu mencoba membacakannya untuk mereka. Ternyata isi dari tulisan itu petunjuk dari Wolf yang menyuruh pengikutnya untuk pergi ke toko Chiu Spicy. Tanpa banyak mengomong, Haidu dan Leng pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, keduanya melihat para warga yang sudah dibebaskan oleh Wolf dari perbudakan. Di situ Wolf mengungkapkan kekejian dinasti yang terus menindas orang kecil dan membunuh orang-orang tak bersalah. Itulah mengapa Wolf mengajak mereka untuk bergabung. Memberantas kekejian dinasti. Di tengah ceramahnya itu, Wolf lalu berjalan ke arah Leng dan memegang kepalanya, sehingga membuat Leng ingat tentang masa lalunya yang keras. Kemudian saat Haidu mau menyerang Wolf, orang-orang langsung menghentikannya dan Wolf berhasil kabur. Setelah itu Leng didekati oleh anak kecil yang menyerahkan medali Su ke dirinya. Leng juga ingat pertunjukan wayang yang ia lihat dan menceritakan tentang duel dua orang yang memotong salah 1FT lawan. Jadi Leng pun langsung pergi menemui Su yang sedang menjaga sumur. Dan benar saja Su sudah sekarat setelah kakinya dipotong oleh orang tak dikenal. Hal ini pun membuat Leng sadar kalau cerita wayang yang ada di desa adalah cerita yang sudah dirancang oleh Wolf. Alhasil si San pun pergi ke tempat pertunjukan wayang dan membunuh dalangnya. Karena keributan ini, para warga pun marah dan mencoba menyerang para Golotins. Setelah mengubur Suleng dan yang lainnya membuat rencana untuk melakukan serangan, mereka mendapati kalau ada sebuah tempat yang dihuni oleh warga yang mengalami cacar sehingga itu menjadi tempat yang jarang dilewati oleh orang-orang. Di tempat itu juga banyak kertas merah yang ditempelkan di depan pintunya. Jadi mereka pun langsung ke sana dan membakar tempat tersebut. Di sisi lain, Wolf kembali membuka kode tulisan di selembaran kertas yang isinya mengajak Leng untuk ketemuan dan membawa Bailan. Begitu pula dengan Wolf yang akan membawa Musen. Sebelum Leng menemuinya, Haidu mengingatkan agar mundur saja untuk menyelamatkan nyawa sendiri. Mengingat Wolf adalah lawan yang hebat. Namun Leng menolak dan kekeh ingin menyelamatkan Musen. Jadi akhirnya Haidu pun memberitahu rahasia jika Qianlong akan menjabat di Kaisar. Dan di saat itulah ia akan mengganti Guaitones dengan pasukan bersenjata canggih. Alhasil untuk langkah terakhirnya, di Gueltons Leng akan tetap mengalahkan Wolf. Dan setelah itu Leng akan membiarkan anggotanya pergi menjalankan kehidupan barunya. Sementara Leng akan ikut dengan Haidu. Di lain tempat, Wolf kemudian memberi Musen makan. Sebelum akhirnya ia menceritakan cerita asli tentang kekejian dinasti. Di mana ayah Wolf dulu juga korban dari kekaisaran Yongzheng. Ia dipenggal hanya karena ayah Wolf menulis buku tentang dinasti Ming yang akhirnya membuat dinasti Qing ke-trigger. Mulai dari situlah Wolf hidup bersama ketiga saudaranya. Namun Kaisar Yongzheng malah menyuruh tangan kanannya, yang merupakan ayah Musen sekaligus ketua Guild Tons, untuk membantai semua keempat anak itu, dan hanya menyisakan Wolf yang berhasil selamat. Dari situlah Wolf mulai hidup sendirian, dan dihantui dengan kejadian keji itu. Setelah mendengar cerita itu, Musen pun merasa bersalah karena para anggota Guild Tons selalu mendapat upah 10 tahil setiap memenggal kelapa lawannya, dan nantinya kelapa itu akan dipajang di kuil sebagai tropi pencapaian mereka. Kini hari pertukaran pun telah tiba. Di sana para Goelo Times dan pihak Bof bertemu, tapi saat mereka hendak menukar Bailan dengan Musen, tiba-tiba pasukan bersenjata senapan muncul dan melakukan serangan ke para herder serta menembak Bailan. Leng pun terkejut dengan serangan itu dan memarahi Haidu karena pasukan bersenjatanya melakukan serangan tiba-tiba, sedang Haidu tak punya pilihan lain. Karena itu merupakan keinginan Kaisar melihat Bailan yang terluka parah. Musen dan Wolf pun membawanya pergi. Sementara para Guild Tons menyerang pasukan bersenjata
Untungnya dalam serangan ini para Giltones dan Heather berhasil selamat dan melarikan diri ke tempat yang aman. Kejadian ini pun terdengar sampai ke telinga Kaisar Qianlong dan akhirnya ia memutuskan untuk menghukum mati seluruh anggota Giltones karena sudah mengkhianati Kaisar dengan membela sang musuh. Di samping itu, Leng memberitahu anggotanya agar pergi sejauh mungkin. Agar terbebas dari hukuman Kaisar, ia juga menceritakan semuanya tentang sang Kaisar yang ingin mengganti Guilotenes dengan pasukan bersenjata. Hal itu ia ketahui karena Leng merupakan tim dan Haidu yang bekerja untuk Kaisar. Tentunya fakta ini membuat para Giltones lain marah besar. Meskipun begitu, Leng ingin anggotanya pergi dengan selamat dan tetap bertahan hidup. Kini Kaisar membuat pengumuman. Bagi siapapun yang menemukan dan membunuh Giltones, mereka akan mendapatkan hadiah. Jadi seiring berjalannya waktu, para Giltones dibunuh dengan kejam satu persatu. Video tentunya kejadian ini membuat Leng sedih dan marah, karena para pasukan senjata tak membiarkan teman-temannya pergi. Namun, Haidu juga tak terima dengan sikap Leng yang marah-marah. Alhasil, Haidu pun mendorong Leng ke bawah tebing. Untungnya Leng berhasil ditemukan oleh Wolf dan dirawatnya hingga sembuh di desa terpencil. Melihat warga desa yang ramah dan hidup damai, Leng pun merasa diterima baik oleh mereka. Leng lalu tanya ke Wolf kenapa ia menyelamatkannya, padahal ia selama ini sudah jahat dan selalu membunuh Wolf. Wolf pun mengungkapkan kalau ia kasihan dengan Leng, karena sebelumnya Wolf juga sering menolong orang lain, yang juga sama-sama tidak memiliki tujuan lagi. Disitulah yang juga mendapati Musen, yang kini menjadi warga tetap, dan mengungkapkan kalau ia tak ingin lagi menjadi Go'ailotins, karena ia sudah tahu bagaimana kekejaman yang dilakukan Go'ailtones terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Setelah merenungkan semuanya, Leng akhirnya mengaku kalau dirinya sebenarnya adalah orang Han, sedang orang-orang Han biasanya dijadikan sebagai budak oleh Kaisar. Namun, Kaisar Yongzheng memilih Leng untuk dijadikan sebagai tangan kanan Kaisar Yanglong dan identitas hanya diganti dengan identitas Manchuria. Meskipun Leng sekarang sudah menjadi pihak Wolf, tapi Wolf meramalkan kalau kematiannya ada di tangan Leng. Beberapa hari kemudian Kaisar Qianlong mengarahkan pasukan bersenjatanya untuk menyerang desa Wolf. Beserta pengikutnya, mereka pun langsung membawa warga-warga untuk mengungsi, sedang Wolf, Musen Leng, dan para herder lainnya tetap tinggal untuk melakukan serangan balik. Dalam peperangannya kali ini, pasukan Haidu menggunakan senjata api dan meriam. Alhasil seluruh desa pun berhasil dijatuhkan dengan cepat. Dan dalam serangan ini, sayangnya Musa yang tertembak. Leng pun menangis meratapi kematian Musen. Hai di rumah. Haidu kemudian menghancurkan desa Han sepenuhnya dan menemukan Leng di tepi gunung bersama Wolf. Wolf kemudian berpikir kalau ini waktunya untuk menyatakan perdamaian dengan Kaisar dan meminta Leng agar membunuhnya untuk mengakhiri peperangan. Mau tak mau, Leng pun terpaksa membunuh Wolf dan memenggal kelapanya. Setelah kejadian itu, Haidu dan Leng kembali ke istana sambil membawa kepala Wolf. Mereka lalu menyerahkan kepala itu ke Kaisar Yanglong sebagai bukti kekalahan pemberontakan. Leng dan Hidup pun mendapatkan pujian dari sang Kaisar dan percaya kalau masa kejayaannya dalam memimpin dinasti Qing akan berhasil. Namun Ling menegaskan ke Kaisar Qianlong, selama ia terus menindas orang-orang kecil dan melakukan tindakan kekejian, maka masa kejayaannya tak akan pernah datang. Oleh karena itu, Leng mengingatkan Kaisar agar berdamai dan meringankan penderitaan rakyat untuk mempertahankan visinya. Dan karena Kaisar Qianlong memiliki tujuan untuk memberantas Guilotones, Leng yang termasuk bagian dari mereka pun menyerahkan diri untuk dibunuh. Mendengar hal ini, Haidu pun mencoba menghentikan aksi Leng. Namun Leng tetap bersikeras. Alhasil Kaisar pun tetap mengeksekusi Leng. Dalam kredit dijelaskan kalau Kaisar Qianlong adalah salah satu penguasa terlama yang berhasil menjaga perdamaian antara Manchuria dan Han. Akan tetapi dalam sejarahnya tak disebutkan tentang Guilotones selama pemerintahannya. Film pun berakhir